Namaku Ana. Saat itu, tetehku membeli sebuah rumah baru yang cukup besar. Dan untuk beberapa hari, aku dan orang tuaku pun tinggal di sana. Rumah itu baru seminggu kami tempati. Namun, untuk berada sendirian di sana, aku baru mengalaminya hari itu. Hari itu, aku ingat. Hari Kamis malam Jumat, di mana ayah dan ibuku hari itu harus pergi keluar kota. Tetehku terpaksa ikut karena harus mengantar orang tuaku. Dan karena anak tetehku atau keponakanku yang masih kecil, jadi ia tidak ikut. Dan aku pun ditugaskan untuk menjaganya. Sekitar jam 7 pagi, keluargaku pergi. Aku ditinggal berdua dengan ponakanku yang masih berumur 5 tahun ini. Ais namanya. Dan aku pun melewati waktu bermain bersamanya. Bangunan rumah ini cukup besar. Di tengah ada sebuah cermin yang cukup besar pula. Entah kenapa hari itu suasana di rumah ini nampak berbeda. Terasa sangat sepi. Untuk mengisi waktu, aku dan keponakanku menghabiskan waktu dengan menggambar. Ais suka sekali menggambar. Ia pun terlihat sangat senang ketika menggambar. Kuperhatikan dia sedang menggambar seorang perempuan. Kulihat terus sampai mulai terlihat jelas. Dia menggambar seorang perempuan dengan rambut yang panjang. Kupikir dia menggambarku. Tapi rambutku kan pendek. Aku coba bertanya padanya. "Hei, kamu gambar siapa? Gambar tante ya?" Ais menggelengkan kepalanya. "Oh, gambar mom ya?" Ia menggelengkan kepalanya lagi. "Terus gambar siapa?" Lalu Ais menunjuk ke arah cermin besar yang menempel di dinding. Aku perhatikan tidak ada siapa-siapa di sana. Ketika kulihat lagi ke arah Ais, ia sudah tidak menggambar. Tetapi ia melihat ke arah cermin itu dan melambaikan tangannya. Aku langsung menarik Ais. Malamnya, sekitar jam 9, ponakanku sudah tidur. Aku hanya bisa menghabiskan waktuku untuk menonton TV. Aku duluan ya. Lalu, tiba-tiba aku merasa ada yang lewat di belakangku. Tepatnya dari arah cermin menuju dapur. Refleks aku menoleh ke belakang. Hanya sebuah gorden yang terlihat bergerak seperti terkena angin. Mungkin cuma angin. Namun, perasaanku kini tak enak. Jantungku terasa berdegup.
aku mengalihkan pikiranku pada acara di TV. Sampai seperti ada yang berlari di lantai atas. Aku berdiri untuk meyakinkan diriku. Tidak mungkin itu Ais. Dia kan sudah tidur. Perlahan, aku menaiki anak tangga demi tangga dan mengintip ke arah lorong di lantai 2. Di sana, aku merasa sangatlah ketakutan. Aku menengok perlahan dan astaga! Di dalam sebuah kamar, aku merasa ada seseorang yang duduk, berbentuk bayangan hitam memunggungiku. Aku langsung berlari turun ke bawah. Suaraku menuruni tangga cukup gaduh karena aku tergesa-gesa dan aku pun terjatuh. Aduh, aku meronta mencoba berdiri. Sampai ketika aku terjatuh, nampak sebuah kaki berdiri di depanku. Aku pun meloncat kaget. Namun, ketika kulihat lagi, di depanku tidak ada siapa-siapa. Ingin rasanya aku keluar dari rumah saat itu. Namun, Ais sedang pulas tertidur. Dan aku tidak bisa membangunkannya. Karena nanti ia menangis dan akan menjadi sangat repot. Akhirnya, aku coba beranikan diri kembali duduk di depan TV. Ku kencangkan volume TV untuk merubah suasana malam itu. Teman kamu cantik loh. Aku mulai merasa sangat ganjil berada sendiri. Jantungku berdegup. Di sekitar ruanganku ini seperti ada banyak sekali orang yang memperhatikanku, yang seakan-akan ingin membuatku keluar dari rumah ini. Tiba-tiba badanku terasa sangat panas, sedangkan kakiku dingin. Aku menarik kakiku sesegera mungkin. Aku mencoba membuat diriku setenang mungkin. Tapi semakin aku mencoba tenang, aku semakin gelisah. Dan tak sengaja sudut mataku melihat pada cermin besar di sebelahku. Aku merasa melihat sesosok wanita berambut hitam panjang, memakai gaun putih, berdiri di belakangku. Aku langsung berdiri dan berlari menuju pintu depan. Aku melihat ke belakang. Tidak ada apa-apa. Jantungku terasa semakin kencang berdegup dan perasaanku campur aduk. Dan ketika aku berbalik arah ke pintu depan, gorden jendelaku nampak sebuah bayangan hitam yang berdiri seperti mengintipku. Kakiku langsung lemas saat itu. Dan aku sangat ketakutan. Dengan sisa keberanian, aku menuju ke kamar tetehku untuk membawa Ais dan menggendongnya. Kakiku sangat berat, seakan tidak mau lagi berjalan. Dan saat aku melihat ke kamar Ais, Ais ternyata tidak tertidur. Ia tertunduk seperti sedang memandangi sesuatu. Ia memandangi sudut kamar sambil melambaikan tangannya. Aku langsung menarik Ais dan membawanya keluar kamar. Seketika, Ais langsung menangis saat menuju pintu depan. Dan entah kenapa
Aku tidak bisa berlari. Kakiku sangat berat. Aku merasa ada sesuatu yang menahan kakiku untuk berjalan. Sampai akhirnya aku sampai di pintu depan. Ketika aku buka pintu depan, tiba-tiba dari dalam rumahku, aku seperti mendengar suara tertawa seorang wanita. Aku langsung menutup pintu dan menunggu di luar. Sambil mencoba menenangkan Ais yang terus menangis. Sampai sekitar jam 11 malam, orang tua dan tetehku pun pulang. Mereka bertanya, kenapa aku dan Ais diam di luar rumah malam-malam begini. Aku pun berusaha untuk menjelaskan, tapi rasanya sulit sekali untuk berbicara. Saat orang tuaku masuk ke dalam rumah, kami semua terkejut ketika melihat keadaan rumah menjadi sangat berantakan. Seperti baru saja diacak-acak oleh seseorang. Aku pun menceritakan apa yang telah terjadi padaku malam itu. Untungnya orang tuaku pun percaya. Dan beberapa hari kemudian kami mengadakan selamatan di rumah ini.